untuk Tonight Lovers yang membutuhkan informasi-informasi bermutu tinggi. Kita berikan berita-berita menarik, rileks, dan juga aktual hanya di Tonight's Headline! Tonight Headline. Ya, berita pertama, museum di Madrid bikin pameran lukisan 3D untuk tunanetra. Wow. Jadi Museum Prado di Madrid baru saja membuka pameran spesial disebut Touch the Prado. Jadi pameran ini dibuat khusus untuk para penyandang tunanetra agar bisa ikutan menikmati keindahan lukisan yang sengaja dibuat dengan bentuk 3D. Tidak tanggung-tanggung, berbagai replika lukisan karya seniman dunia seperti Mona Lisa karya Leonardo da Vinci dan The Parasol karya Goya dipamerkan di acara tersebut. Wow. Keren juga ya, berarti orang yang tunanetra masih bisa menikmati juga keindahan dari Bisa tahu lukisan-lukisan. seperti apa lukisan Leonardo da Hebat Vinci. itu. Ya. Nah, berita kedua. Biksu ini semedi di dalam wajan minyak mendidih. Buset. Jadi seorang biksu asal provinsi Nongboa, Thailand bersemedi di dalam wajan yang mendidih di atas tengku menyala. Lewat semedi ekstrim itu, ya. Biksu itu memberikan berkat untuk pengunjung yang minta doa. Mereka percaya benda yang disentuh sang biksu akan memiliki kesaktian yang kemudian dijual di toko sekitar lokasi. Waduh, ekstrim nih ya. Apa itu pancinya tahan api kali? Ya nggak tahu. Selanjutnya, amazing. Bayi 7 minggu sudah mengatakan halo. Wow. Jadi kalau biasanya seorang bayi itu mengucap kata pertama itu baru mendekati 1 tahun. Bayi berusia 7 minggu bernama Chilian sudah bisa mengucapkan kata halo. Bayi asal Irlandia Utara ini mengucapkan kata salam setelah dibujuk sang ibu. Ya. Yang kemudian merekam momen langka itu dan kemudian diposting di Facebook mereka. Kayak apa yuk? Kita lihat videonya. Ini dia. Halo. Mengingatkan saya akan dulu, apalagi Juminten. Lucu tapi ya. Lucu banget itu anak tuh. Anak gue baru bisa ngomong halo sekarang. Halo. Setelah setahun Anak baru. gua aja mau 2 tahun masuk baru bisa ngomong aku. Oh gitu? Gitu. Ada videonya? Ini Nggak, dia. nggak ada, Oh, nggak nggak ada. Oke. Selanjutnya. Tol jembatan layang menanjak ekstrim di Jepang ya. Sebuah iklan mobil di Jepang baru-baru ini menjadi pembicaraan setelah menampilkan tol jembatan yang ekstrim. Waduh. Dari video itu terlihat kemiringan jalan yang seperti mendaki gunung. Buset. Jalan di dalam iklan tersebut merupakan tol jembatan layang Eshima Ohashi yang menghubungkan kota Matsue, Prefektur Shimane dengan Sakai Minato, Prefektur Totori. Iki opo itu ya. Pokoknya itu jalannya membentang 1,7 km dengan lebar 11,3 meter. Menjadikannya jembatan berbingkai kokoh terbesar di Jepang dan ketiga sedunia. Wow, Jepang nih kalau urusan kayak gini udah nggak ada Ya. lain udah. Itu beberapa mobil rupa ngerem tangan lagi. Yes. Rosot ya, iya. Rosot. Next, begal motor bermodus hipnotis berkeliaran di Jakarta. Ya. Jadi aksi Nular pembegalan ya. di berbagai wilayah masih belum berhenti. Beberapa waktu lalu seorang warga ibu kota bernama Zainal menjadi korban pembegalan dengan modus hipnotis. Wah ini dia nih. Jadi pria ini mengaku kehilangan kesadaran setelah pundaknya ditepuk oleh seorang yang tidak dikenal. Yang kemudian mengambil seluruh barang berharganya termasuk sepeda motor miliknya. Banyak tuh dari dulu juga yang kayak gitu kan. Ibu apa kabar? Ayam? Bukan kuis. Komunikata. Oh bukan. Itu komunikata yang biasa lagi jalan gitu ditepak, tahu-tahu Tidur. kok marah gitu. Nggak tidur, cuman kayak ngikut aja gitu. Coba, yuk. Mau kemana mas? Ke sana. Ikut aja mas saya yuk. Ayo. Nah, dompetnya mana? Ini dia. Nah, duitnya semua. Ini semua nih. Nah, Iya. terima kasih mas ya. Iya sama-sama. Baik banget tuh orang udah mau ngangkatin dompet aku. Jangan diambil. Itu maling. Makasih, itu maling. Gantian, yuk. Apa bro? Kan contoh bro, contoh. Ditepuk pundaknya bukan digamparin. Oh iya. Itu nggak kayak hipnotis, akhirnya berantem itu. Oh iya. Sorry ya Vincent ya. Maaf. Aduh. Udah, langsung aja kita undang orang yang katanya tidak Ahli mensugesti. ahli mensugesti. Nah ini dia. Romi Rafael. Silakan tuh Romi. Yang mana ya? Sini,
boleh. Sini boleh, bebas. terserah, Mau di mana? silakan. Saya nunjuk sini, Desta nunjuk sini. Ah, Ini Mas aja dari udah. sana boleh nggak? nah ini. Hah? Sini aja deh, silakan. Hati-hati lo di sugesti lo. Wow. Lo mah bukan disugesti, emang begadang aja kemarin. Silakan Mami. Oke, Ya. thank you. Ini ngomongin aksi kejahatan melalui hipnotis. Yang sedang marak. Beneran emang bisa buat kejahatan kayak gitu? Sebetulnya nggak bisa. Jadi gini, Nah, itu ini dia. sejarah tergantung dari siapa yang menuliskan sejarahnya kan. Ya. Nah, penulis berita tentunya terbatas karena deadline sehingga mereka tidak punya waktu untuk menyelidiki kebenaran tersebut. Deadline kan. Nah, semua pemberitaan yang penting harus sensasional terlebih dahulu karena akan mengutamakan rating dan penjualan oplah media tersebut. Otomatis untuk menyelidiki faktanya ntar dulu deh, kalau nggak deadline-nya udah habis selesai Ya. beritanya. Yang jelas hipnotis tidak bisa digunakan untuk mengambil barang-barang apapun juga. Jadi apa yang mau Itu- lo omongin adalah berita tadi tidak betul? Itu terjadi cuma bukan menggunakan hipnotis atau hipnoterapi. Oke. Karena itu Tapi- profesi. Tapi emak saya pernah kebetulan. Nah, ini Tapi nih. bukan hipnotis, tapi di direct mungkin ya. Diarahkan. ya? Memang kejadiannya ada. Mungkin saudara kita juga sering terjadi. Tapi bukan karena hipnotis. Karena itu ilmu yang memang bisa dipelajari dan dipakai untuk terapi. Begitu. Nah itu dia, nyokap gua beli panci bro. Jadi dia dibujukin segala, tapi akhirnya dia beli, padahal dia nggak butuh sama sekali. Banyak banget, pulang bawa banyak banget. Buat apaan lah? Disuruh beli ini gimana? Ya kan, nyokap gua yang beli, akhirnya gua datengin orangnya. Nah itu gimana biar kita nggak ke Iya. direct seperti itu? Nah, tentunya harus ada, bukan berarti semua orang bisa dihipnotis ya, karena kalau orang nggak bisa, nggak mau pun nggak bisa. Misalnya Vincent atau Desta disuruh sama mertuanya untuk terapi berhenti ngerokok gitu. Kalau memang nggak mau, nggak bisa. Oke, Jadi Atas orangnya dasar sendiri itu ya? dulu. Ya, begitu. Nah, memang mungkin mamanya Vincent memang pengen beli panci secara alam bawah sadarnya gitu loh. Desta namanya Desta. Mama gua. Mamanya Desta. Ah. Mamanya Desta, ya. Kok bisa ke situ? hipnotis berarti lu Iya, bro, iya. sama gue. Lu gue udah sugesti tadi. Enggak. Nah, memang mungkin ada keperluan beli panci sehingga antara supply dan demand ketemu, akhirnya ya terjadi transaksi pembelian tersebut. Iya sih. Tapi pulang kan akhirnya gua samperin orangnya bro. Lu apa-apaan bujukin nyokap gua gitu-gitu. Akhirnya gua pulang bawa banyak lagi, panci lagi 2 biji. Gua juga beli juga. Gua ke direct juga, ternyata tuh orang pinter banget ternyata ya. Oke. Tapi supaya terhindar berarti sekali lagi jangan mau. Atau gimana? Harus gimana kita? Supaya terhindar dengan hal-hal seperti itu Iya. ya. Hal-hal seperti itu pun sebutannya juga masih ambigu kan, nggak jelas, nggak tahu itu kan bisa diarahin, dimanipulasi, dibius, mungkin tertipu, mungkin terdesak atau apapun gitu loh. Begitu. Nah, kembali lagi itu harus kepada kesadaran individu sendiri-sendiri ya. Gitu. Oke, abis ini kita akan bermain lagi dengan Romi Rafael dan Ya. juga katanya mau ada yang diadu. Hah? Mau datang lagi satu orang. Aduh ilmu. Wah, ini satu orang ilmunya katanya udah Serius lu? di atas semua magician, semua wah pokoknya. Penasaran. Aduh, penasaran banget deh. Manja gitu sih. Makanya kemana-mana setelah ini benar-benar kita akan adu 2 orang yang jago sekali dengan ilmu apa namanya nih? Ilmu kudu. Bukan sampai sana. Ilmu apa namanya? Ilmunya udah saking tingkat ke-7 udah nggak ada ilmu lagi udah. Oh gitu ya, tetap di Tonight Show. Awalnya sih cuman pengen senang-senang, Oh gitu. tapi kebablasan om.